Oke, bismillahirrahmanirrahim. Materi minggu ke-8 merupakan materi lanjutan dari minggu lalu. Di minggu 8 kita akan belajar layouting. Nah, layouting ini memudahkan kita dalam proses menyusun laporan penelitian atau naskah akademik atau naskah artikel atau naskah-naskah yang diwajibkan untuk layouting. Dasar-dasarnya layouting adalah bagaimana caranya kita menyajikan hasil tulisan kita rapi, ajak, kemudian konsisten. Nah, dan mudah untuk dicari atau terstruktur antara poin 1, poin 2, kemudian nyarinya di mana nih? Nah, contoh seperti ini. Poin yang mengatur margin, berarti poin 2 ini terdiri dari berapa poin? A, B, C, B ini berapa poin gitu. Nah, memudahkan untuk struktur. Nah, yang pertama kita akan menyajikan beberapa cara atau langkah untuk memudahkan kita melakukan layouting. Contoh yang saya lakukan, nanti teman-teman akan belajar sendiri dan kita akan mendalami pada minggu ke-9 atau minggu depan. Nah, di sini saya ada contoh naskah yang belum di layouting. Ini contoh nih, naskah yang belum di layouting gitu kan. Yang pertama, teman-teman perlu mengaktifkan styling. Untuk memudahkan apa? Memudahkan kita dalam melakukan styling. Nah, spiritual flow melalui zikir ini itu merupakan judul. Nah, kita atur saja title-nya, karena judul itu kan title gitu kan. Kita atur. Ada dua cara. Yang cara pertama adalah kita bisa memodifikasi judul ini. Oke, kita diminta untuk rata tengah. Oke, kemudian bold, kemudian Time New Roman dan nomornya, ukuran hurufnya adalah 18. Kita bisa mengatur melalui ini. Nah, atau juga mengatur umpama pendahuluan ini adalah heading 1. Heading 1, kemudian nilai poinnya adalah numberingnya adalah ABC dengan huruf besar, kemudian huruf bold, hurufnya Time New Roman, warnanya hitam. Nah, kita bisa update. Nah, dengan update ini teman-teman umpama ada metodologi ini heading 2 gitu kan. Heading 1 apa heading 2? Heading 1 gitu kan. Sudah langsung metodologi. Nah, oke. Seandainya kita ingin mengubah gitu kan. Ini cara yang kedua. Ini mengubah. Nomornya adalah 12, kemudian ke kiri atau ke paling kiri kita update aja. 12, kemudian paling kiri, nah klik kanan dan update. Begitu akan update juga yang di bawah. Oke. Pendahuluan atau fenomena. Fenomena ini merupakan heading kedua kan, heading kedua. Kalau secara defaultnya memang seperti ini. Kita update saja, New Roman, ukurannya 12. Nah, kemudian kalau sudah ada huruf, kemudian poin kedua adalah angka. Jadi huruf angka gitu kan. Kita ganti angka, hurufnya hitam, tetap bold gitu kan. Sudah kita update.
Kemudian yang heading 2, seandainya metodologi jenis penelitian gitu kan. Jenis penelitian masuk pada heading berapa? Heading 2. Nah, ini kan masih urut 1, kemudian 2. Oke. Kita klik numberingnya dan restart numberingnya, kembali ke 1 lagi. Seandainya di sini ada jenis penelitian, kriteria partisipan gitu kan. Partisipan. Kita bisa melanjutkan heading 2 dan begitu seterusnya. Oke. Nah, teman-teman, di sini ini merupakan defaultnya pakai normal. Kita ingin membuat bagaimana caranya isi di dalam satu paragraf ini justify atau rata kanan kiri, kan? Di sini belum ada, kita bikin baru. Cara yang pertama kita bisa membuat baru, create, kemudian saya kasih nama konten, saya modifikasi hurufnya Times New Roman, ratanya kanan kiri, kemudian kalau ada aturan seperti baris pertama menjorok ke kanan gitu kan, tambahi spesial. Oke, before afternya boleh ditambahin. Nah, ini 12 atau jarak antara setelah dan sesudah paragraf. Oke. Kemudian spasinya berapa? Spasinya 1,15. Oke. Dengan begini kita sudah memiliki satu style namanya konten. Oke, yang kedua tinggal meneruskan saja, bukan normal tapi konten. Yang ketiga juga sama. Nah, memudahkan kita. Ini belum ini. Nah, masih normal konten. Seandainya konten atau styling konten ini ingin kita ubah hurufnya menjadi huruf, nah ini Arial gitu kan, Arial gitu. Oke, langsung, nah kan otomatis. Nah, ini yang belum Arial otomatis. Kalau seandainya kita ingin menambah lagi quote gitu kan, quote kita tambahkan satu lagi, quote, create style quote atau ungkapan dalam wawancara. Biasanya teman-teman kualitatif kan banyak banget ungkapan wawancara, kita modifikasi. Oh, sudah ada berarti teks wawancara gitu kan. Kita modifikasi paragraf tanpa ada yang menjorok langsung, kemudian tidak multiple, kita pakai single. Oke, kemudian sedikit menjorok ke kanan. Oke, ini quote. Saya kopikan dari sini, saya coba. Nah, ini quote. Nah, mudah sekali ya. Oke, biasanya nih Pak harus miring atau apa namanya, italik. Miring aja, kita miringkan. Nah, baru kita update, kita miringkan, klik kanan, update. Sudah. Jika nanti ada quote lagi,
contoh seandainya di sini quote lagi gitu kan, kita teks wawancara. Sudah. Itu otomatis. Nah, lalu bagaimana untuk daftar pustakanya? Daftar pustakanya kita menyesuaikan saja. Seandainya ini sudah Pak, ini sudah benar kok Pak, gitu kan? Sudah memang seperti ini, gitu kan? Kita bisa blok, kemudian kita create file apa daftar pustaka. Nah, daftar pustaka, oke. Nah, sudah selesai daftar pustaka. Otomatis Pak, ini hurufnya masih Calibri. Mintanya adalah Times New Roman, ketentuannya. Oke, hurufnya ada 12. Jadi sudah tinggal update. Klik kanan. Klik kanan. Klik kanan. Kemudian update. Sudah. Belum update. Saya ulangi lagi. 12. Kemudian klik kanan. Update. Sudah. Nah, oke. Itu terkait membuat styling. Lalu bagaimana caranya kita menambahkan satu paragraf, satu halaman kosong gitu kan? Atau kita membuat daftar isi. Oke, seandainya di sini adalah daftar isi. Daftar isi, ya. Daftar isi, daftar isi. Daftar isi tadi pakai judul atau title atau heading gitu kan. Heading 1 gitu kan. Kita reference dulu ke menu reference, kemudian daftar isi. Ini daftar isi secara otomatis. Kita bisa memperbaiki daftar isinya. Nih, seandainya ini daftar isinya. Memperbaiki. Oke, teman-teman belajar terkait styling. Kemudian untuk numbering, kemudian perbedaan halaman kita lanjutkan ke depan gitu kan. Nah, untuk numbering secara sederhana teman-teman mudah banget bisa menggunakan heading dan footer. Heading dan footer numberingnya bottom. Oke, ini kalau atas, kalau bawah bottom. Oke. Nah, seperti ini numberingnya. Nah, yang membuat beda antara kanan dan kiri ada different dan even. Nah, ini yang membuat beda. Teman-teman harus satu-satu. Nah, yang satu di sebelah kanan atau yang dua sebelah kiri gitu kan. Yang ganjil, different itu ganjil dan genap. Oke, berarti kita atur ulang yang di halaman genap. Bottom, kemudian oke di sini ya. Back number, bottom, kemudian nah itu 2 atau 10. Yang nomor 3 di sebelah kanan, yang genap sebelah kiri. Itu
bottom. Nah, itu salah satu cara. Jadi teman-teman silakan belajar dulu terkait layouting, numbering, belajar dulu saja. Jika teman-teman mengalami kesulitan, teman-teman bisa belajar lebih lanjut lagi di minggu depan. Nanti kita akan layouting lebih lanjut lagi, yang sederhana tapi bermanfaat gitu kan. Yang penting hari ini teman-teman belajar itu dulu. Lalu bagaimana? Pertanyaan kedua. Lalu bagaimana Pak untuk membedakan antara di halaman ini bab 1. Kemudian di halaman berikutnya bab 2. Oke. Di bab 1 ini teman-teman halamannya adalah di tengah-tengah. Nah, ini butuh trik banget di halaman tengah gitu kan. Di halaman tengah. Kemudian di halaman berikutnya ini pendahuluan. Di halaman berikutnya kajian teori dari ini harusnya di pojok kanan atas. Nah, ini untuk membedakan antara satu layout dengan layout yang lain atau satu halaman dengan halaman berikutnya. Kita menggunakan break. Nah, ini kalau event back antara kanan sama kiri itu berbeda. Halaman genap dan ganjil itu berbeda. Kita bisa gunakan next page. Di next page ini kita bisa bedakan antara 6 seharusnya di sini di atas numberingnya top. Nah, kemudian kita bisa matikan link previous, artinya antara halaman 7 dan 6 ini berbeda. Link previous. Kita mati. Kalau seandainya ini Pak, ini diawali dari angka 8 gitu kan boleh. Atau angka 20 seandainya. Kita format page number start form 10. Nah, ini 10 dan berbeda dengan halaman sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana caranya antara halaman ini, halaman 6 dan halaman 10 ini atau halaman 7. Halaman 7 itu berbeda. Itu halaman berikutnya wis. Ini di halaman bab 2 ini berbeda. Kita pisahkan dengan break next page gini kan, next page, kemudian kita ubah rotasinya. Nah, ini antara halaman 1 dan halaman kedua berbeda. Nah, lalu bagaimana caranya menghapus? Nah, ini butuh trik lagi menghapus. Untuk menghapus, karena apa? Bisa jadi nomor ini juga akan berbeda. Jadi kita akan mengulangi lagi. Nah, akan mengulangi lagi. Numbernya tidak urut.
karena kan beda pix atau beda bricks. Nah, antara halaman yang ini sama yang ini berbeda. Nah, cara menghapusnya itu view draft. Nah, ini tandanya ada bricks. Nah, ini kita hapus aja. Kita hapus. Ini kita hapus. Nah, kita hapus. Ganti print layout. Kita hapus. Nah, kita hapus. Ini untuk memperbaiki. Nah, oke, teman-teman, itu yang perlu teman-teman pelajari aja. Dicoba-coba dulu, karena layouting butuh pengalaman menggunakan styling yang belum pernah menggunakan styling, kemudian membuat paragraf masih manual, kan repot ya. Kalau di halaman berapa gitu kan, harus menghapus gitu kan, salah satu bab, nanti kita manual memperbaikinya. Nah, sama halnya dengan kayak membuat gambar gitu kan. Kalau gambarnya banyak, ini contoh nih, gambarnya banyak, ada nggak ya gambar online? Nah, ada gambar ini gitu kan. Gambar ini. Kita punya gambar gitu kan. Kemudian gambar ini kan harus dikasih keterangan. Kasih keterangan aja, klik kanan. Kemudian insert caption. Nah, figur. Atau kita bikin baru gambar. Oke, numberingnya dikasih aja. Nah, ini sudah ada numberingnya udah. Nah, ini numberingnya. Numberingnya apakah 1, 2, 3, A, B, C, D, gitu kan. Mau di atas apa di bawah? Gambar biasanya ada di bawah. Gitu kan. Oke, sudah. Gambar pesawat, gitu kan. Pak, ini harus rata tengah. Oke. Kemudian rata tengah. Harus punya menggunakan Time New Roman 11 gitu. Pak, ini kan nggak mungkin kita akan gini terus, otomatis terus. Ya udah, kita bikin aja create apa ini namanya, gambar. Saya tulis gambar gitu kan. Sudah, nanti kalau ada gambar lagi di bawah ini, ada gambar, insert gambar. Kita akan otomatis klik kanan, insert caption, gambar pesawat 2. Oke, ini kan baru otomatis defaultnya. Kita perbarui, tadi belum di-update ya. Oh, sorry. Ini gambar, kemudian gambar, sudah otomatis. Begitu seterusnya. Tabel juga sama gitu kan. Kita punya tabel. Kita punya tabel. Tabel kan ada tabel 1, tabel 2, tabel 3 gitu kan. Bisa kita insert caption gitu kan. Mana reference? Ya, ini insert caption ada di referensi, kemudian insert caption.
Bukan gambar lagi, karena apa? Tabel. Tabel. Di atas apa di bawah? Biasanya permintaannya apa? Tergantung formatnya. Kalau formatnya di atas, ya mintanya di atas tabel. Oke. Sudah. Pak, ini format tabel sama kayak dengan stylingnya gambar. Ya udah, yuk kita pakai ini aja. Tapi kalau beda ya jangan. Kalau beda ini, kemudian harus bold gitu kan, ngomong. Kita bikin baru lagi. Nama tabel. Nama tabel. Tabel A. Kita ya tanpa bold apa huruf biasa. Pros apa ini? Manfaat pikir. Sudah. Kalau seandainya ada tabel lagi, di sini ada tabel lagi. Insert tabel, kemudian reference, insert tabel 2. Ini tabel apa namanya? Partisipan. Kelompok partisipan. Sudah. Ya, akan otomatis tabel 1, tabel 2. Seandainya ini dihapus, saya hapus ya. Nah, ini tabelnya saya hapus. Dia nggak aktif, tabelnya harus dihapus. Saya ulangi lagi. Mau nggak? Dia tidak mau. Harusnya dia aktif gitu kan. Dari tabel. Oh, enggak mau nih. Atau ini harus dihapus dulu. Referensi. Atau kita harus mengulangi lagi. Tadi apa ini? Nama tabel. Atau kita tambah, coba kita tambah lagi. Kenapa belum aktif gitu kan? Memang trik banget. Insert caption, mana nih insert caption? Akan kembali ke tabel 1. Metode. Ini nama tabel. Nama tabel. Di sini ada tabel lagi. Ini tabel. Insert caption. Analisis data. Kita hapus. Tabelnya kita hapus.
sudah saya update. Caranya adalah update, klik kanan, update itu. Nah, oke, sudah ketemu caranya. Nah, oke. Nah, itu teman-teman yang perlu teman-teman pelajari, ini daftar isi. Daftar, sekarang bikin daftar gambar. Daftar gambar, referensi, kemudian kita pakai caption ini. Kemudian apa yang mau kita bikin dulu? Gambar. Kita pilih aja gambar. Kalau mau modifikasi silakan modifikasi. Ini modifikasi terkait jenisnya, jenis huruf, kemudian hurufnya berapa, numberingnya seperti apa, sama kayak membuat styling baru. Oke, kemudian otomatis daftar tabel, sama kita pilih reference, kemudian caption, dan tadi apa, mintanya apa, tabel, bukan tabel. Nah, ini yang tabel ini. Kemudian kita modifikasi, boleh kita modifikasi sekarang. 12 ini sudah sesuai. Oke, ini nama tabel, dan itu otomatis. Seandainya kita tambahkan satu halaman lagi, kita tambahkan. Nah, bagaimana Pak untuk update? Nah, update gitu kan. Kita update aja. Update table, entry table gitu kan. Nah, halamannya udah berbeda. Kita hapus apa mungkin. Halamannya harusnya di halaman ke berapa ini? 12. Kita update. Kalau numbernya aja, kita update number aja. Sudah. Oke, itu teman-teman yang perlu teman-teman kenali. Jadi kalau bingung, maklum, kalau teman-teman masih pertama, kalau teman-teman sudah pernah gitu kan, akan mudah memahami ini. Memang kita butuh kenalan banyak hal terkait layouting menggunakan Microsoft Word, karena layouting tidak hanya Microsoft Word saja untuk layouting. Oke, kenapa di layouting dulu sebelum memperbaiki referensi menggunakan reference tool? Karena ada beberapa kasus, ada penambahan referensi, kemudian berubah kembalilah layoutingnya rusak gitu kan. Tapi minimal gini, minimal kita sudah mengaktifkan stylingnya, jadi kita akan mudah untuk memperbaiki tata letak atau layouting. Oke teman-teman, gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.